Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal dengan NIM 230404500014. Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesulitan belajar pasca pandemi, solusi untuk mengatasinya, dan peran penting BK di sekolah untuk membantu para siswa. Bagian pertama adalah kesulitan belajar pasca pandemi. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk cara belajar mengajar. Pembelajaran tatap muka diubah menjadi pembelajaran daring yang menghadirkan berbagai tantangan bagi pelajar. Beberapa kesulitan belajar pasca pandemi yang umum dialami. 1. Kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran daring. Bagi beberapa pelajar, belajar online terasa sulit dan kurang efektif dibandingkan belajar di kelas. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk fokus, termotivasi, dan memahami materi pembelajaran. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran daring membatasi interaksi sosial antara pelajar dan guru serta antara sesama pelajar. Hal ini dapat berdampak pada motivasi belajar, rasa percaya diri, dan kesehatan mental. Yang ketiga, ketidakmampuan mengelola waktu dan belajar mandiri. Pembelajar daring menuntut pelajar untuk lebih mandiri dalam mengelola waktu dan belajar. Bagi beberapa pelajar, hal ini bisa menjadi tantangan besar, terutama bagi mereka yang belum terbiasa. Yang keempat, kesenjangan akses teknologi dan internet. Tidak semua pelajar memiliki akses yang sama seperti terhadap teknologi dan internet yang memadai untuk pembelajaran daring. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan belajar dan memperparah kesulitan belajar bagi pelajar yang kurang beruntung. Bagian kedua adalah solusi mengatasi kesulitan belajar pasca pandemi. Meskipun terdapat berbagai kesulitan belajar pasca pandemi, bukan berarti tidak ada solusi. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Cari tahu apa yang motivasi kamu untuk belajar dan temukan cara untuk menghubungkannya dengan materi pembelajaran. Kamu bisa menetapkan tujuan belajar yang realistis, memberi hadiah pada diri sendiri atas pencapaian belajar, atau belajar bersama teman-teman. Yang kedua, membuat strategi belajar yang efektif. Temukan cara belajar yang penting, yang paling cocok untuk kamu. Kamu bisa mencoba berbagai materi belajar seperti membuat catatan menggunakan Mindap atau menonton video pembelajaran. Yang ketiga, manajemen waktu dengan baik. Buatlah jadwal belajar yang realistis dan patuhi jadwal tersebut. Pastikan untuk menyisihkan waktu untuk belajar setiap hari, bahkan jika hanya sebentar. Yang keempat, menjaga kesehatan fisik dan mental. Pastikan kamu cukup tidur, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara rutin. Kesehatan fisik dan mental yang baik akan membantu kamu fokus dan lebih produktif dalam belajar. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu kamu belajar seperti buku belajar, internet, dan bimbingan belajar. Jangan ragu untuk memanfaatkan sumber daya tersebut jika kamu membutuhkannya. Yang ketiga, bagian ketiga, peran BK di sekolah. Guru BK atau bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peran penting dalam membantu peran pelajar mengatasi kesulitan belajar pasca pandemi. BK dapat membantu yang pertama, memberikan layanan konseling individu dan kelompok. Guru BK dapat membantu pelajar untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mencari solusi, dan mengembangkan strategi belajar yang efektif. Yang kedua, menyelenggarakan program-program bimbingan belajar. Guru BK dapat menyelenggarakan program-program bimbingan belajar untuk membantu pelajar meningkatkan keterampilan belajar, seperti teknik menghafal, manajemen waktu, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, memfasilitasi kerjasama antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. BK dapat menjadi jembatan komunikasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk membantu pelajar mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kesulitan belajar pasca pandemi memang ada, namun bukan berarti kita tidak bisa mengatasinya. Dengan usaha, strategi yang tepat, dan dukungan dari berbagai pihak, kamu pasti bisa kembali belajar dengan efektif dan mencapai prestasi yang lebih. Jangan lupa untuk selalu memanfaatkan layanan BK di sekolah untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan yang kamu butuhkan. Itulah tadi video yang membahas tentang kesulitan belajar pasca pandemi. Cukup sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.